Shalom Bapak Ibu dan Brother dan Sister semua. Masih lemes nih. Sekali lagi Shalom. Haleluya. Kita siap untuk memuji mempermuliakan nama Tuhan hari ini. Yang siap memuji nama Tuhan boleh lambaikan tangannya. Haleluya, haleluya. Mari sebelum kita masuk dalam setiap penyembahan kita, mari kita satu hati di dalam doa. Kita mau menyatakan setiap pengharapan kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Maha besar Allah Bapa di surga, Bapa yang kami puji, kami sembah dalam anak Yesus Kristus Tuhan. Kami bersyukur Bapa buat kebaikan, buat cinta kasih-Mu yang kami alami sampai detik hari ini Bapa. Engkau sudah tuntun kami Tuhan dari tempat kami masing-masing sampai ke dalam ke rumah Ka'bah-Mu ini Tuhan dalam keadaan selamat tanpa kurang satu apapun Tuhan. Mari Tuhan kami mau memuji mempermuliakan nama-Mu hari ini Bapa. Mari Engkau yang menuntun ibadah kami dari awal pertengahan hingga boleh berakhirnya Tuhan. Semuanya boleh jadi di dalam nama-Mu Bapa. Setiap pelayan-pelayan-Mu, setiap hamba-Mu yang Kau percaya untuk melayani, Engkau memberkati Bapa. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Kami siap untuk memulai ibadah kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat semua kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Mari Bapak Ibu semua
Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Mari nyatakan penyembahanku. Sebab dengan apa akan kami balas Tuhan, dengan apa akan kami balas kebaikan-Mu Bapa. Sebab Engkau yang baik, Engkau yang selalu baik dalam kehidupan kami Tuhan. Ini kami, ini penyembahan kami Tuhan. Oh, Engkau mari Bapa, Engkau mari lawat kami. Oh, Engkau jamah. Sebab kepada siapa kami akan melihat Tuhan, sebab kepada siapa kami akan berseru. Kehidupan kami Tuhan, ini penyembahan kami. Engkau lawan, Engkau jamah. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan. Kami siap Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami siap Bapa, kami siap Tuhan, kami siap untuk dilawat oleh Engkau Tuhan. Kami siap Tuhan semakin dipakai oleh Engkau Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih buat kebaikan-Mu. Sebab hanya bagi Dia, sebab hanya bagi Dia segala pujian dan hormat dan kemuliaan. Terima kasih, terima kasih. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta
kasih. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari Bapak Ibu semua, saya jemput kita semua untuk bantu berdiri. Kita mengatakan, hanya Kau Tuhan di hidup. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. Sekali lagi katakan, karena salib-Mu pada hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Makasih. Mari kita sembah Dia. Naikkan syukur, pujian, penyembahan hanya bagi-Mu, Yesus. Sebab Engkau baik, bahwasanya untuk selamanya
kasih Bapa. Karena salib-Mu kami disembuhkan. Oleh karena salib-Mu kami dipulihkan. Oleh karena salib-Mu kami diselamatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hati kami terus melimpah dengan ucapan syukur, sebab Engkau baik, amat sangat baik. Engkau Allah yang setia di sepanjang hidup kami. Bahkan ketika kami tidak setia kepadamu, Engkau Allah yang tetap setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau menarik kami untuk masuk di dalam rancangan-Mu yang indah, rancangan-Mu yang ajaib, rancangan-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah, semua karena kebaikan-Mu, semua karena rahmat-Mu yang tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Roh Kudus terus bekerja di tengah-tengah kami. Lawat setiap kami, jamah pribadi lepas pribadi. Mereka yang letih lesu beban berat, Tuhan berikan kelegaan. Mereka yang susah hati, Tuhan hiburkan. Amen. Mereka yang ada di persimpangan jalan, Tuhan teguhkan, tetapkan hati mereka. Amen. Mereka yang kehilangan pengharapan, Tuhan berikan pengharapan-pengharapan yang baru di dalam nama Yesus. Terima kasih, terima kasih. Kami menikmati hadirat-Mu Tuhan, lewat pujian penyembahan, lewat saat teduh, lewat kebenaran firman-Mu yang akan diberitakan sebentar. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Kau hadir di tengah-tengah kami, memberkati setiap kami. Dan kami buka hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kita yang siap menyambut firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari kita berikan apresiasi buat tim musik anak muda yang luar biasa. Puji Tuhan, terima kasih untuk pelayanannya. Baik, silakan duduk Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Semua dalam keadaan baik? Sehat? Coba tengok sebelahnya, katakan begini, jangan kayak orang susah. Haleluya. Kita semua mengalami sukacita yang dari Tuhan, amin. Apapun masalah pergumulan kita tanggalkan sebentar, kita taruh di luar. Ya, mari kita serahkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Nah, pada pagi hari ini tema khotbah saya adalah tentang panggilan rohani. Katakan bersama saya, panggilan rohani. Orang dunia seringkali memisahkan antara panggilan rohani dan panggilan yang bukan rohani, ya. Atau istilah kerennya disebut dengan sekuler atau marketplace. Panggilan sacred dan sekuler. Kalau panggilan sacred itu panggilan yang kudus, panggilan rohani. Tapi panggilan sekuler atau marketplace itu sesuatu yang dianggap dalam tanda kutip kurang kudus, ya. Tapi pada pagi hari ini saya mencoba membuka kita punya wawasan, kita punya pengertian. Untuk itu saya minta tolong dibukakan dari Kolose 3 ayat 23. Ya, kita buka sebentar kebenaran firman Tuhan dari Kolose 3 ayatnya yang ke-23. Baik. Sudah ketemu semua Bapak Ibu? Kolose 3 ayat yang ke-23, ayat yang sudah tidak asing lagi buat sebagian di antara kita. Baik, sama-sama kita baca dari yang tertera di layar. 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuat,
perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, di dalam terjemahan firman Allah yang hidup, lebih jelas dikatakan begini, kerjakanlah segala tugas saudara dengan sungguh-sungguh dan dengan senang hati. Dengan sungguh-sungguh dan dengan senang hati. Seakan-akan saudara sedang bekerja untuk Tuhan. Jadi di sini istilahnya langsung dikatakan bekerja. Dan bukan hanya untuk Tuhan saudara. Berapa banyak di sini yang masih bekerja? Puji Tuhan ya, kita semua bekerja, kita semua berusaha. Ada mungkin sebagian yang masih kuliah, masih sekolah ya. Mungkin juga ada yang sudah purna bakti seperti saya gitu ya, pensiunan gitu Om. Saya lihat Om di belakang juga pasti sudah purna bakti sama seperti saya gitu ya. Puji Tuhan. Tapi saya diingatkan bahwa apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita perbuat, perbuatlah dengan segenap hati. Seperti untuk siapa? Untuk Tuhan ya. Bukan untuk manusia. Memang kita dipekerjakan oleh orang lain, kita bekerja di sebuah perusahaan, kita bekerja di sebuah organisasi. Tapi ketika kita melakukannya seperti untuk Tuhan, maka kita mengerti apa yang menjadi panggilan untuk kita melayani. Ya, saya sering sampaikan bahwa melayani itu bukan hanya di dalam gereja, tapi melayani itu ketika kita bekerja di perusahaan, kita belajar di kampus, di sekolah, kita berusaha dengan berbagai bidang usaha yang ada. Waktu kita melakukannya seperti untuk Tuhan, kita pun sedang melayani. Katakan amin. Ya. Jadi waktu kita mengerjakan segala sesuatu itu dengan sungguh-sungguh tadi dikatakan ya, dengan sepenuh hati, maka kita sedang melayani. Katakan melayani. Ya, kasih senyum sebelahnya. Ayo siap melayani. Amin. Dimanapun saudara ditempatkan Tuhan. Ya, di kantor, di perusahaan, di tempat usaha saudara sendiri, di sekolah, di kampus, dimanapun. Ada yang mungkin sebagai dokter, sebagai insinyur, arsitek dan seterusnya. Dimanapun kita sedang melayani Tuhan. Ya. Baik, kita lihat slide yang berikutnya. Setiap kita diciptakan berbeda satu dengan yang lain. Ya, coba lihat sekelilingnya, ada yang kira-kira wajahnya sama nggak atau mirip ya? Kalau orang tua sama anak mungkin mirip ya. Tapi sebagian daripada kita pasti berbeda, betul? Ya, pasti berbeda ya. Ada yang mancung keluar, ada yang mancungnya setengah, ada yang mancungnya ke dalam gitu ya. Tapi saya percaya semuanya berharga di hadapan Tuhan. Amin. Kita semua berharga di hadapan Tuhan dan Tuhan mengasihi setiap kita. Ya, walaupun kita berbeda-beda, bukan hanya secara fisik penampilan, tetapi juga secara sifat dan karakter. Ya, kalau kita melihat anak kembar di dalam satu keluarga, ternyata waktu diteliti lebih jauh, mereka pun masih berbeda. Apa istilahnya itu kembar siam, kembar identik. Waktu dicek sidik jarinya berbeda. Ya. Waktu dicek retina matanya berbeda. Makanya sekarang ada istilah data biometrik, betul? KTP kita kan sekarang ini menggunakan teknologi biometrik. Bahkan di beberapa negara maju itu sudah dikenal dengan face recognition. Artinya apa? Wajah kita itu bisa dideteksi dan memang itu yang membuktikan bahwa kita secara fisik pun berbeda.
apalagi karakter dan sifatnya. Sidik jari, retina mata, susunan gigi, itu pun bisa berbeda-beda, ya. Bahkan jumlah bulu lidah. Ada yang pernah ngitung jumlah bulu lidah? Paling nggak lidahnya sendiri lah gitu. Ya, coba nanti pulang di rumah coba hitung. Pakai mikroskop tapi ngitungnya ya. Karena nggak kelihatan itu bulu lidah ya. Itu adalah salah satu keajaiban Tuhan yang dinyatakan di dalam setiap kita. Perbedaan itu sesuatu yang luar biasa. Dan saya juga belajar setelah sekian puluh tahun bahwa Tuhan itu berperkara dengan setiap orang lewat cara yang berbeda. Amin. Tapi satu sama lain pada akhirnya harus menggenapi yang namanya destiny Tuhan. Destiny ilahi. Apa itu destiny ilahi? Nah, coba kita buka dari Efesus pasal yang kedua, ayatnya yang ke-10. Ini juga ayat yang sudah sering kita dengar, sudah tidak asing lagi buat sebagian daripada kita. Efesus 2 ayatnya yang ke-10. Baik, sama-sama kita baca ya. Ada sudah tampil di layar, kita baca sama-sama 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya, ya. Jadi kita semua diciptakan untuk apa? Melakukan pekerjaan baik. Bahkan dikatakan Allah sudah mempersiapkan segala sesuatunya sebelum dunia ini dijadikan, sebelum saudara dan saya ada di muka bumi ini. Tuhan sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk kita melakukan pekerjaan baik. Bahkan dikatakan Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ini yang disebut dengan destiny ilahi. Tujuan ilahi dalam setiap kita, yaitu untuk kita melakukan pekerjaan yang baik. Ya, ada amin Bapak Ibu? Coba tengok sebelahnya, ada amin nggak ya? Ada yang namanya amin nggak di sini? Nggak ada ya. Puji nama Tuhan. Tapi tetap ada amin. Amin. Haleluya. Baik. Nah, oleh karenanya setiap kita mengalami proses berbeda. Tadi saya sudah sampaikan. Dalam pengenalan kita akan Tuhan. Ya, ada yang lewat jalan tol, ada yang lewat jalan arteri, ada yang lewat jalan pintas. Ya. Tadi saya mau ke sini dibawa muter-muter sama Mbah Google. Ya, muter-muter loh. Ini kok saya pikir nggak nyampe-nyampe ya. Tapi ya udah saya berusaha untuk taat aja, yang penting nyampe gitu. Puji Tuhan, waktunya masih cukup ya. Kalau enggak, waduh lumayan panik juga gitu, kok nggak nyampe-nyampe. Nah, ada satu ajaran sekarang yang lagi ngetren. Ya, saudara mungkin tahu apalagi anak-anak muda. Yang namanya Kristen progresif. Waduh, kedengarannya keren ya, progresif gitu loh. Tapi ternyata salah satu ajarannya itu tersirat bahwa untuk mendapatkan keselamatan itu ada banyak jalan, ya. Makanya ada istilah banyak jalan menuju Roma. Tapi saya mau katakan hanya ada satu jalan menuju rumah Bapa, menuju kekekalan, yaitu melalui Yesus Kristus. Kalau enggak Yesus Kristus enggak akan bicara, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Jadi sudahlah, diabaikan aja itu Kristen progresif ya. Karena memang sudah dinubuatkan dalam Alkitab di akhir zaman ini akan ada banyak ajaran-ajaran sesat. Nah, kita melihat kok
sekarang cuaca juga sepertinya tidak menentu ya. Sudah masuk musim kemarau tapi hujan masih terus. Bahkan di sana sini masih banjir, bahkan ada gempa, ada gunung berapi yang meletus dan seterusnya. Memang keadaan akhir zaman penuh dengan ketidakpastian. Tapi saya mau katakan, waktu kita tetap teguh berpegang kepada Yesus, ada kepastian, ada keselamatan, ada keluputan. Katakan amin. Ya. Nah, kembali lagi kepada panggilan untuk kita melayani, ya. Sepertinya rohani, tapi ternyata tadi saya katakan melayani itu dimanapun kita ditempatkan. Itu adalah wadah di mana Tuhan percayakan untuk kita ambil bagian di dalam pelayanan. Ya. Nah, ketika Tuhan memanggil setiap kita, Dia tidak hanya sekedar memanggil, tapi Dia juga memperlengkapi kita dengan segala bentuk karunia, dengan segala bentuk talenta. Nah, kalau kita bicara karunia, ada dua karunia utama yang perlu kita mengerti. Yang pertama adalah karunia motivasi, ya. Itu terdapat di dalam Roma 12 ayat 6 sampai 8. Ada yang menyebutnya dengan 7 karisma karena karunia motivasi itu ada 7 karunia di dalamnya. Apa saja? Ya, saya sudah menampilkan ayat ini, tetapi ada beberapa kata-kata yang sengaja saya bold gitu ya. Saya akan bacakan. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, jadi yang pertama adalah karunia bernubuat. Baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Lalu yang kedua, jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Ya, itu karunia yang kedua. Lalu yang ketiga, jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Itu yang ketiga. Jika karunia untuk menasehati atau dalam tanda kurung memberi semangat, ya. Baiklah kita menasehati, itu yang keempat. Siapa yang membagi-bagikan, dalam tanda kurung juga murah hati, membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, yaitu karunia yang keenam, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, yang ketujuh atau belas kasihan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Jadi ada 7 karunia. Nah, perlu saudara-saudara ketahui, karunia ini diberikan kepada semua orang, ya, termasuk kepada mereka yang belum percaya Tuhan. Jadi ini karunia diberikan oleh Tuhan. Betapa Tuhan kita adalah Tuhan yang adil. Amin. Dia memberikan hujan kepada orang percaya dan orang tidak percaya. Dia memberikan panas terik kepada orang percaya dan tidak percaya. Tapi dia juga memberikan karunia motivasi kepada setiap orang. Bahkan untuk mereka yang belum percaya. Jadi setiap kita ini ada punya spesifikasi yang khusus, ya. Mungkin nggak semuanya kita punya. Makanya ada alat ukur, ada assessment untuk kita mengetahui kita ini memiliki karunia motivasi yang mana, ya. Apakah bernubuat? Bernubuat itu menyampaikan firman, ya. Lalu apakah kita melayani sesama, melayani di gereja, melayani di tempat di mana kita bekerja, mengajar, ya jelas itu. Menasehati atau memberikan semangat, atau membagi-bagikan sesuatu yang kita punya, kemurahan, atau juga menjadi orang yang bisa memimpin. Nah, kemarin ada sesuatu yang menarik yang saya lihat juga dalam satu tayangan di media sosial.
ternyata kalau kita bicara tentang menjadi pemimpin, itu banyak orang yang mau jadi pemimpin tapi tidak punya kapasitas untuk memimpin, ya. Tapi ada juga orang yang punya kapasitas untuk memimpin, dia tidak mau untuk memimpin, ya. Nah, yang berbahaya yang mana? Yang nomor satu, ya. Dia merasa bisa memimpin tapi dia tidak punya kapasitas. Bahkan orang-orang yang dipimpinnya lebih banyak yang sakit hati daripada yang sukacita, begitu ya. Nah, ini salah satu tanda bahwa orang ini tidak punya kecakapan dalam memimpin, ya. Tapi ada banyak orang ketika dia bergaul dengan orang lain, oh rasanya nyaman ya. Orang diberikan semangat, orang diberikan nasihat, orang lain didoakan. Tapi dia sendiri tidak merasa nyaman kalau ditetapkan jadi pemimpin. Nah, ada orang-orang seperti itu. Salah satunya saya, Bapak Ibu. Jadi saya paling gak pede sebetulnya. Berdiri di depan orang banyak, ya, menempati satu posisi atau jabatan tertentu. Kemarin di dalam acara penghiburan dari salah satu wakil pendeta Niko Nyoto Raharjo yang baru dipanggil pulang di usianya yang ke 83 tahun. Waktu saya menyalami anggota keluarganya sampai kaget karena apa? Turut berbahagia. Saya bilang, loh kok turut berbahagia Pak? Iya kan, Bapak sudah finishing well. Sudah meninggalkan warisan iman, warisan rohani yang luar biasa, ya. Itu saya katakan, oh betul juga ya Pak ya, turut berbahagia, betul, karena beliau sudah mendapatkan tempat yang terbaik di sorga sana. Jadi di sini kita melihat ya, setiap orang itu diberikan karunia oleh Tuhan, membuktikan bahwa kita punya Tuhan yang adil. Katakan amin. Ya. Nah, untuk mengetahuinya kita tentunya harus bisa mengikuti yang namanya assessment atau alat ukur. Nah, yang kedua, ini bicara tentang karunia roh. Ya, di dalam 1 Korintus 12 ayat 8 sampai yang ke-11 saya akan bacakan sekali lagi buat kita semua. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, ya, yang pertama. Dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan, karunia yang kedua. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, karunia yang ketiga. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan, yang keempat. Kepada yang seorang memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, yang kelima. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, yang keenam. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, yang kedelapan. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Karunia roh ini khusus diberikan kepada orang percaya. Amin. Jadi karunia motivasi diberikan kepada semua orang, termasuk mereka yang belum percaya, tapi karunia roh itu diberikan kepada orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Dan mereka diperlengkapi lebih lagi selain dengan karunia motivasi tadi, ada bonusnya yaitu karunia roh. Ya. Ini juga ada alat ukurnya. Tapi sejalan dengan pengalaman kita bersama dengan Tuhan, kita akan mendapatkan sesuatu konfirmasi. Oh, saya ini kuat di bidang A misalnya, di bidang B, dan juga di bidang C misalnya ya. Dan yang luar biasanya kalau karunia motivasi tadi cuma 7, di sini ada 9. Apakah ada orang yang mendapatkan kesemuanya itu? Jarang ya. Biasanya mungkin cuma dikasih 3, 4, mungkin sampai 5.
Supaya apa? Supaya tidak somse. Apa itu somse? Tidak tinggi hati, ya. Karena apa? Pada dasarnya Tuhan menciptakan kita untuk saling melengkapi satu dengan yang lain. Amin. Saling bersinergi satu dengan yang lain. Itu yang Tuhan kehendaki. Kenapa Adam? Tuhan ciptakan Hawa yang diambil dari tulang rusuknya. Supaya Hawa jadi penolong. Amin. Jadi mana lebih kuat? Pria atau wanita? Ada yang bilang dua-dua, ada yang bilang pria lebih kuat. Ya kalau ngangkat galon ya kuat ya. Tapi ada yang bilang kalau di dalam hal-hal tertentu wanita jauh lebih kuat. Amin. Karena dikatakan sebagai penolong. Yang ditolong siapa? Pria yang ditolong ya. Betul, saya juga ngalami dalam kehidupan sehari-hari. Istri saya itu jauh lebih kuat dalam segala perkara. Wis. Ya. Saya seringkali dalam pelayanan ya, beberapa kali hampir saya katakan Tuhan, cukuplah kasih karuniamu bagiku. Ya. Tapi Tuhan ingatan iya, tapi dalam kelemahanmu kuasaku menjadi sempurna. Tapi secara praktek istri saya yang banyak memberikan motivasi, memberikan dorongan. Ayo, jangan menyerah, ayo kita jalan bareng. Ya. Dan saya melihat bagaimana Tuhan menggenapi kuasanya melalui orang-orang di sekitar kita. Nah ini disebut dengan sinergi, dengan teamwork. Ya. Jadi karunia roh itu pun sama. Kita diberikan secara berbeda-beda untuk saling melengkapi, saling bersinergi, saling menjadi teamwork satu dengan yang lainnya. Nah yang menarik ini, ya kalau kita bicara tadi tentang hal-hal yang rohani ya, karunia motivasi dan karunia roh. Nah yang ketiga ini adalah keahlian atau skill. Nah ini contoh yang jelas ya. Keluaran 31 ayat 2 sampai 5. Boleh kita baca sama-sama? Oke. Ada amin? Oke. 2, 3. Lihat, telah kutunjuk Bezaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditatah, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Di sini jelas Tuhan sudah menetapkan yang namanya Bezaleel ini, dan dipenuhi dengan roh Allah. Dan bukan hanya itu, juga dengan apa? Keahlian, skill. Setiap kita juga memiliki skill yang berbeda-beda. Tapi yang jauh lebih penting, waktu roh Allah turun dalam hidup kita, mengurapi kita, memampukan kita, dilengkapi juga dengan keahlian. Saya nggak tahu keahlian saudara-saudara yang ada di tempat ini, tapi setiap kita pasti diberikan keahlian. Bahkan ketika Musa membangun kemah suci ketika itu, Tuhan menetapkan Bezaleel ini untuk membuat berbagai rancangan yang dibuat dari emas, dikatakan perak dan tembaga, mengasah batu permata dan mengukir kayu. Jadi setiap kita itu punya keahlian. Tadi saya diceritakan sedikit, ada bocoran dari Ricky. Itu gambar katanya dikerjakan sama Abigail. Keren itu gambar-gambar ya. Berarti Abigail ini punya keahlian khusus dalam hal menggambar, dalam hal membuat ilustrasi. Kalau itu dikembangkan ya,
Kalau itu dikembangkan akan menjadi sebuah kompetensi, ya. Kompetensi itu adalah ketika kita mengerti potensi dalam diri kita lalu dikembangkan. Dikembangkan. Akhirnya menjadi kompetensi dan akhirnya bisa menghasilkan, ya. Ini yang disebut dengan skill, keahlian kita. Jadi waktu kita tahu, oh saya punya bakat di bidang seni lukis misalnya, atau seni musik, ya. Ayo kembangkan sama-sama. Saya punya kekuatan untuk membangun relasi dengan orang lain. Ayo kembangkan itu. Saya punya kemampuan untuk mengkonseling orang. Kembangkan itu, ya. Tapi sekali lagi, nggak ada satu orang yang semuanya bisa. Tidak ada yang namanya Superman. Superman hanya ada di film. Amin. Jadi hal yang ketiga yang tidak kalah pentingnya untuk kita mengerti panggilan di dalam melayani Tuhan adalah skill, ya, atau keahlian. Dan Tuhan sudah menetapkan orang-orang tersebut. Demikian juga dengan kehidupan kita. Lalu yang berikutnya apa? Talenta. Ya, sekarang kan istilahnya ada talent management, talent manager, ya. Talent itu bicara tentang apa ya? Atau talenta itu bicara tentang bakat. Di dalam Injil Matius 25 ayat yang sudah tidak asing lagi, tidak akan kita baca semua. Tapi di situ saya ambil intisarinya. Bagaimana seseorang itu diberikan 5 talenta. Ada yang dikasih 2, ada yang dikasih 1. Tapi intinya dari orang yang diberikan 5 itu dia kembangkan menjadi berapa? 10. Dari 2 dikembangkan jadi 4. Yang punya 1 ditimbun, dipendam. Dia pikir udah cari aman aja. Nanti kalau tuannya tanya pulang dari bepergian, ya udah ini masih ada 1. Apakah itu berkenan di hadapan Tuhan? Enggak, Bapak Ibu, ya. Di sini dikatakan di ayat yang ke-15, mereka itu diberikan atau dipercayakan masing-masing menurut apa? Kesanggupan. Ya, seringkali ini terlewat kata-kata kesanggupan. Jadi setiap kita diberikan talenta menurut kesanggupan. Katakan sebelahnya, kamu sanggup enggak? Kamu sanggupnya berapa? 5, 2, apa 1? Walaupun dikasih 1, tetap harus dikembangkan. Ya, walaupun cuma 1. Itulah bakat, talenta untuk kita diperlengkapi di dalam melayani Tuhan. Ya, baik, dengan cepat. Yang berikutnya, ada yang namanya peran unik. Ya, peran unik itu bicara tentang jawatan. Di dalam Efesus 4 ayat 11 sampai 12 dikatakan begini. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Bapak Ibu tidak harus serta-merta berpikir, wah jadi seorang rasul itu sesuatu yang rasanya terlalu rohani buat saya. Sesuatu yang terlalu tinggi untuk saya aplikasikan. Ternyata rasul itu adalah ketika dia melakukan satu tugas pekerjaan di mana dia itu ditempatkan sebagai pionir. Nah itu rasul, ya. Sebagai perintis. Sekarang ini kan banyak istilah usaha rintisan. Nah itu adalah karunia rasul sebetulnya, ya, dalam dunia marketplace, dunia kerja. Lalu bicara tentang nabi, demikian juga. Nabi itu kan menyampaikan kebenaran, menyampaikan sebuah peringatan kepada orang-orang di sekitar. Waktu kita juga memiliki jawatan itu, ya kita juga dipakai Tuhan untuk memberikan nasihat kepada orang lain. Ketika orang-orang di sekitar kita mulai
jalannya menyimpang dari apa yang Tuhan sudah tetapkan. Demikian juga dengan pemberita Injil, gembala, pengajar. Inti yang utama adalah semuanya itu digunakan untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Ya. Jadi setiap kita memiliki karunia yang berbeda-beda. Tahun 2002, waktu saya dipercayakan untuk menggembalakan satu jemaat yang tidak begitu besar juga jumlahnya di Kota Bogor, tiba-tiba saya diberikan satu hikmat dari Roh Kudus untuk pergi ke negara Belanda. Memang tadi saya sempat ngobrol juga sama Ricky, sama David. Saya punya background orang tua itu kebetulan dua-duanya ada keturunan Belanda. Jadi saya punya beberapa anggota keluarga yang tinggal di Belanda. Nah tiba-tiba saya diberikan satu hikmat waktu itu oleh Roh Kudus. Kamu pergi ke Belanda. Lalu saya tanya dong sama Tuhan, duitnya sopo? Uangnya siapa Tuhan? Lah itu yang ada padamu. Kebetulan waktu itu saya baru saja mendapatkan pesangon dari perusahaan di mana saya bekerja. Ya. Waktu tahun 96 saya bekerja di sebuah perusahaan asing. Pada saat itu juga saya berjumpa dengan Tuhan. Saya bertobat, lahir baru, dan saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Tiba-tiba ada satu semangat yang menyala yang tidak bisa saya padamkan dalam hati saya. Dan pada saat saya terima uang itu, saya langsung ngomong sama istri saya, gimana kalau dana yang kita punya ini kita persembahkan buat pekerjaan Tuhan. Setuju sih dia, tapi dalam hati mangkal. Ya, tapi setelah kami berdoa sungguh-sungguh ya, yang harusnya bisa ganti kendaraan, yang seharusnya bisa dana sekolah anak-anak, tiba-tiba ada peneguhan dari Tuhan. Tetap berangkat ya, sebagai penghiburan saya bawa juga istri saya. Ya, kita ke Belanda bareng-bareng sama anak kami yang paling kecil. Nah, singkat cerita, setahun kemudian berdirilah satu jemaat rintisan ya di kota Groningen. Itu bagian utara negara Belanda. Dan kebetulan kota itu adalah kota pelajar. Jadi saya banyak berkenalan juga dengan para mahasiswa Indonesia yang mengambil studi S2 dan S3. Dan puji nama Tuhan, tidak ada yang kebetulan di dalam Tuhan. Karena waktu kami dipertemukan, saya aktifkan mereka di dalam jemaat rintisan ini. Karena dulu kan kalau di luar negeri itu persyaratannya tidak seketat di Indonesia gitu ya. Jadi siapapun boleh melayani. Luar biasanya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, waktu mereka pulang ke Indonesia setelah mereka selesai studi, mereka pun melayani di gereja mereka masing-masing. Sampai dengan hari ini. Kok nggak ada tepuk tangan buat Tuhan? Bukan buat saya loh ya. Saya cuma rekan sekerja yang kebetulan Tuhan percayakan. Nah, luar biasanya yang paling berkesan buat saya pribadi, waktu saya bisa memenangkan oma saya yang usianya 83 tahun. Bertahun-tahun dia jadi Kristen tapi tidak pernah mengerti apa isi Alkitab, siapa itu Yesus. 2 minggu sebelum dia dipanggil pulang sama Tuhan, kami layani dia, kami doakan, sampai akhirnya dia bersedia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan di dalam acara pemakaman, penghiburan, sampai tutup peti dan lain sebagainya, saya diberikan kehormatan untuk melayani oma saya sendiri. Puji nama Tuhan. Yang lainnya apa? Bonus. Kalau gereja GBI Groningen sampai dengan hari ini masih ada, itu bonus yang utama buat saya tadi. Ketika melihat anak-anak muda, para mahasiswa kembali ke Indonesia, mereka melayani Tuhan di gereja mereka masing-masing. Ketika oma saya bisa saya menangkan untuk terima Yesus. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, itulah pelayanan sejati yang di hadapan Tuhan itu berharga. Amin.
Bukan perkara-perkara yang besar-besar, tetapi perkara-perkara sederhana yang kita lakukan. Nah, yang terakhir, wah kalau udah terakhir rasanya sukacita gitu ya. Udah kebayang mie ayam, bakso, dan sebagainya gitu ya. Nah, yang terakhir adalah kenapa kita diberikan peran unik, kenapa kita diberikan talenta, bahkan keahlian dan juga karunia-karunia yang Tuhan berikan. Satu, untuk kita memuridkan orang lain. Katakan memuridkan. Untuk memuridkan kita harus jadi apa? Jadi murid terlebih dahulu. Ya, waktu kita sekolah dulu kan jadi murid. TK, SD, SMP dan seterusnya. Jadi murid. Setelah kita cakap, baru kita dipercayakan untuk memuridkan orang lain. Ayat yang terkenal dari Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Sebagai penutup saya mau cerita tentang pelayanan kami di Bogor. GBI BES tadinya berbahasa Inggris. Bertahun-tahun berbahasa Inggris. Waktu saya dipercayakan untuk serah terima dari gembala yang sebelumnya, saya sudah diberikan satu visi sama Tuhan. Gereja ini gak bisa terus menerus bertahan dengan pola yang lama. Salah satunya adalah dalam bahasa, karena ini akan menjadi kendala untuk kita menjangkau jiwa. Toh kita tinggal di Indonesia, sebagian besar masyarakatnya berbahasa Indonesia. Dan ketika masa pandemi, itu saya ingat 2019, saya mulai mengadakan pertemuan secara online, terus menerus konsisten. Dalam 1 minggu bisa 2 kali pertemuan. Isinya apa? Pemuritan. Ya. Dan yang datang, yang ikut serta itu pesertanya dari berbagai denominasi yang ada. Ada yang dari Katolik, ada yang dari HKBP, ada yang dari Mawar Sharon, dan seterusnya, banyak lagi. Puji nama Tuhan, Tuhan pimpin kami begitu rupa sampai dengan hari ini. Dan bukan kebetulan juga kalau ibadah yang kami adakan itu ibadah sore. Tadi saya cerita sama Ricky sama David, jadi anggota gereja kami itu kalau pagi mereka beribadah di tempat mereka, kalau sore mereka datang mendukung kami. Ya, karena apa? Kami kuat di Komsel. Mereka datang, bahkan di antara mereka sudah kami aktifkan untuk aktif juga dalam pelayanan musik. Anak-anak mereka ya, yang kebetulan juga punya talenta musik, saya aktifkan. Ayo, tiap minggu kedua, kebetulan saya pimpin perjamuan kudus, mereka saya khususkan untuk melayani di bidang musik. Dan itulah esensi pemuritan. Esensi pemuritan itu begini, salah satunya ya, ceritamu memberkatiku, ceritaku memberkatimu. Jadi intinya kita harus banyak sharing satu dengan yang lain. Dan ada beberapa di antara mereka yang bilang begini, Pak, yang begini ini di gereja kami gak ada, Pak. Oleh karena itu kami merasa nyaman ada di Komsel ini. Dan kami komit untuk mendukung pelayanan ini. Bahkan beberapa di antara mereka yang tadi saya sebutkan dari gereja tradisi sudah memberi diri untuk dibaptis. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Lewat apa? Lewat pemuritan. Bahkan di antara mereka orang-orang dari gereja tradisi itu saya berikan kepercayaan untuk membawakan firman Tuhan. Bukan hanya melayani, tapi membawakan firman Tuhan dalam konteks Komsel tentunya ya. Dan saya bertanggung jawab kepada gembala pembina saya. Saya sampaikan, Pak, begini loh kondisinya. Hanya salah satu cara untuk menjangkau mereka adalah dengan cara seperti ini. Tapi yang jauh lebih penting adalah ketika kita melakukan pemuritan di gereja. Itu yang akan membuat gereja berkembang. Ingat, Tuhan Yesus memuridkan 12 orang. Dan mereka menjungkir balikan dunia sampai dengan hari ini. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan sekali lagi. Hanya Engkau yang berkuasa, sanggup mengubah setiap kami.
lewat salib-Mu, lewat karya salib, Engkau bukan hanya menyelamatkan, tetapi Engkau memulihkan, bahkan mengubah setiap kami untuk menjadi ciptaan yang baru, yang mau ambil bagian, menerima panggilan untuk melayani di berbagai tempat yang Tuhan sudah tetapkan. Ajar kami untuk mengerti Tuhan, bahwa setiap karunia, setiap apa yang baik itu berasal dari Engkau Tuhan, yang sudah Engkau berikan kepada kami untuk kami memenuhi panggilan ilahi, destiny ilahi dalam hidup kami, yaitu melakukan pekerjaan baik yang Kau sudah tetapkan sebelumnya. Siapapun kami, apapun latar belakang kami, mungkin kami dilahirkan dari tengah-tengah keluarga yang tidak harmonis, keluarga yang berantakan, keluarga yang bercerai orang tuanya, yang tidak punya pola asuh yang benar. Tetapi kami tahu di dalam tangan-Mu hidup kami diperbaharui, hidup kami diubahkan, hidup kami dipakai Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk anak-anak muda di tempat ini. Bawa mereka Tuhan untuk masuk dalam rancangan-Mu lebih lagi. Tidak melihat lagi apa yang terjadi di masa lalu mereka, tapi memandang ke depan kepada salib Kristus yang memberi harapan, yang memberi kehidupan yang baru di dalam Engkau, menjadi pemenang, menjadi terang bagi dunia ini, bagi teman-teman di sekitar mereka. Karena bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Engkau sanggup Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam Yesus ada pengharapan. Dalam Yesus ada jalan keluar. Dalam Yesus ada pertolongan. Dalam Yesus ada pemulihan. Dalam Yesus ada kesembuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan apa yang harus disampaikan kepada umat Tuhan di tempat ini. Sekarang Roh Kudus, ini bagian-Mu untuk menyelesaikannya, untuk menuntaskannya. Kami tahu bahwa Allah yang mengasihi setiap kami. Kami berharga di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah kami lebih sungguh-sungguh lagi di dalam Engkau, melakukan bagian kami, apa yang menjadi panggilan kami, tujuan Allah digenapi. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur dan kami meteraikan seluruh kebenaran firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur Bapa, kami punya Bapa yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada buat kami. You are our a very present help in time of need. Engkau enggak pernah tinggalkan kami. Engkau selalu ada buat kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, ibadah yang sangat memberkati kami Tuhan. Lewat pujian penyembahan kami boleh terus melekat sama Tuhan. Bahkan lewat setiap pujian yang kami nyanyikan, Engkau sudah berkata-kata kepada kami. Dan kami bersyukur untuk firman yang Kau sudah sampaikan lewat hamba-Mu. Kau berkati Pak Firman dan Bu Maria, biar firman yang sudah disampaikan boleh tertanam, berakar, bertumbuh, berbuah dalam setiap kehidupan kami, dan juga buat gereja kami di tempat ini. Kami berdoa Tuhan, supaya setiap anak-anak-Mu Tuhan, mereka boleh semakin mau mengembangkan diri demi kemuliaan nama Tuhan.
Kami mau terlibat Tuhan dalam penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir ini Tuhan. Kami nggak mau ketinggalan. Kami mau menjadi agen-agennya Tuhan, alat-alatnya Tuhan untuk menuai jiwa yang terbesar dan terakhir. Kami percaya tidak lama lagi gedung ini akan dipenuhi oleh jiwa-jiwa. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Kau berkati hamba-Mu Pak Firman, Bu Maria, ibadah pelayanan, kesibukan, usaha pekerjaan mereka diberkati Tuhan. Keluarga mereka diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Terima kasih juga Tuhan buat seluruh jemaat-Mu yang sudah hadir. Kami percaya Tuhan kehadiran kami enggak sia-sia. Engkau sudah melawat kami, Engkau sudah memberkati kami. Bahkan kami percaya Tuhan yang sakit sudah disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah sudah dikuatkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang susah sudah dihiburkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan setiap kami Tuhan diberikan pengharapan-pengharapan yang baru. Terima kasih Bapa. Kami akan berpisah satu lainnya, melanjutkan segala aktivitas kami, dan kami percaya Tuhan Engkau ada bersama dengan kami. Engkau yang memimpin langkah kami. Bahkan untuk hari-hari ke depan, setiap yang kami lakukan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Dan kami boleh terus jadi berkat dimanapun Engkau percayakan kami berada. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Terima kasih Bapak buat anak-anak-Mu yang sudah melayani. Engkau berkati Tuhan. Apapun yang kami persembahkan buat Tuhan, baik uang yang kami persembahkan secara cash maupun secara e-giving, juga anak-anak-Mu yang sudah berbuat sesuatu buat Tuhan, melayani Tuhan, Engkau berkati Tuhan. Segala jerih payah kami gak sia-sia. Pakai hidup mereka makin dahsyat lagi. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Dan saudara-saudara dikasih Tuhan, terimalah berkat yang terbaik, berkat-berkat Tuhan yang berlimpah yang datang dari Allah Bapa, kasih sayang, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang akan terus memimpin, menguatkan, meneguhkan kita, ada selalu bersama dengan kita mulai saat sekarang ini bahkan sampai selama-lamanya. Dan kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin, amin. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia.